Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak masih semangat untuk belajar ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini tidak terasa tema 1 sudah akan selesai. Untuk video kali ini Bu Guru rangkum subtema 3 pembelajaran 5 dan 6 ya. Dengan materi esensial macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot, ciri-ciri komik, dan juga cara menjaga kesehatan organ gerak. Baik, berikut ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan 5 dan 6. Dengan mengamati, kalian dapat menyebutkan kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Yang kedua, dengan membaca, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri komik secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengetahui posisi atau sikap tubuh yang baik bagi kesehatan organ gerak. Dan yang terakhir, dengan mengamati, kalian dapat menyebutkan cara menjaga organ gerak. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini dengan kegiatan Ayo Gemar Membaca. Silahkan buka buku tematik kalian halaman 170. Kemudian bacalah cerita yang ada. Setelah selesai, lanjutlah dengan membaca bacaan halaman 172 sampai dengan 174 dengan bacaan yang berjudul Salah Bantal. Mari sekarang kita belajar mengenai macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot. Setelah anak-anak tadi membaca bacaan, tentunya anak-anak sudah mengetahui beberapa kelainan atau gangguan atau penyakit pada otot. Yang pertama yaitu hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Yaitu kelainan otot yang membesar atau menjadi lebih kuat karena sering melakukan kegiatan atau aktivitas secara berlebihan. Yang kedua yaitu atrofi. Atrofi adalah kelainan tulang. Ini kebalikan dari hipertrofi ya. Kalau atrofi, ini ototnya semakin mengecil, melemah, dan fungsinya juga menurun. Nah, biasanya atrofi ini disebabkan oleh penyakit polimielitis atau penyakit polio. Yang ketiga yaitu penyakit stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot ini terjadi pada otot trapesius leher akibat dari gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerakan. Yang keempat yaitu penyakit tetanus. Penyakit tetanus ini menyerang otot kita yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Yang selanjutnya yaitu kesleo. Kalau kesleo anak-anak mungkin sudah paham ya. Kesleo adalah otot mengalami tarikan atau puntiran secara tidak sengaja atau tiba-tiba. Yang selanjutnya yaitu kram otot. Ini bisa terjadi karena kontraksi otot karena terus-menerus bekerja terlalu berat. Dan yang terakhir adalah tengeng atau tortikolis. Tadi anak-anak sudah membaca bacaan yang ada di buku kan? Di situ sudah dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan tengeng atau tortikolis pada bacaan salah bantal. Nah, berikut ini adalah contoh gambar untuk kelainan hipertrofi, yaitu otot yang mengalami pembesaran. Berikutnya yaitu atrofi atau otot yang mengalami pengecilan atau melemah fungsinya. Yang ketiga yaitu gambar stiff atau kaku leher. Dan yang keempat adalah gambar tetanus. Nah, berikut ini adalah cara menjaga kesehatan organ gerak kita, baik tulang maupun otot. Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Guru sudah pernah menjelaskan cara menjaga tulang. Nah, sekarang kita tambah dengan cara menjaga otot.
Yang pertama, banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, kalsium, vitamin D, dan vitamin K. Yang kedua, melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas olahraga. Yang ketiga, membiasakan posisi atau sikap tubuh dengan benar. Yang keempat, hindari melakukan gerakan tiba-tiba yang dapat menciderai tulang maupun otot. Dan yang terakhir, melakukan imunisasi, baik imunisasi polio maupun DPT bagi bayi agar terhindar dari penyakit otot berupa polio dan tetanus. Mari sekarang kita berlanjut ya. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian komik dan anak-anak juga sudah menggambar komik, sekarang kita belajar mengenai ciri-ciri komik. Apa saja ciri-cirinya? 1. Komik berfungsi untuk menyampaikan cerita yang mengandung pesan atau informasi dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, gambar dan teks pada komik berimbang atau proporsional sehingga pembaca seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, komik menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dipahami. Yang keempat, komik biasanya bertema kepahlawanan. Yang kelima, komik dalam menggambarkan watak dibuat secara sederhana agar pembaca lebih mudah memahami dan bisa menangkap pesan yang akan disampaikan. 6. Komik di dalamnya mengandung unsur humor atau kelucuan. Dan yang terakhir, ciri komik yaitu teks atau kata-katanya biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, sekarang tugas untuk anak-anak di pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama yaitu carilah ide pokok dari masing-masing paragraf berdasarkan bacaan yang berjudul Salah Bantal di halaman 175. Yang kedua, silahkan anak-anak membaca buku teks tematik mulai halaman 179 sampai dengan 184. Nah, setelah itu jelaskan atau tuliskan hal yang akan terjadi jika kita melakukan gerakan seperti pada gambar yang ada di halaman 181. Silahkan kalian tulis di buku teks tematik kalian ya. Yang selanjutnya, carilah ide pokok dari masing-masing paragraf berdasarkan bacaan yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor di halaman 185. Dan yang terakhir, tuliskan kembali pengertian dan ciri-ciri komik pada tabel yang tersedia di halaman 186. Selamat mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Bu Guru akhiri dulu penjelasan video dari Bu Guru. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.